Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ansyah dari Pendidikan Agama Islam 1 semester 2. Saya di sini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mandiri mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu saya di sini ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Nah, wawasan adalah secara bahasa itu adalah penglihatan kepada suatu benda atau keindahan di alam, atau wawasan yang bisa menghasilkan ilmu pengetahuan di dalam diri kita. Nah, Nusantara itu menjadi nusa dan antara. Nusa yaitu benua dan antara dua benua. Jadi Nusantara itu dua benua yang menjadi satu atau antara satu kesatuan antara pulau-pulau. Nah, jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, di sini kita bisa belajar bahwasanya dengan pandangan kita melihat Indonesia yang begitu luas dan indah ini patut disyukuri dan dikembangkan negara ini dengan alam-alamnya, terus sumber manusianya, sumber alamnya, dan sumber lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita selaku bangsa Indonesia itu harus mengembangkan atau mengelola alam atau sumber daya manusia itu untuk kemajuan negara Indonesia ini. Nah, saya di sini ingin menjelaskan di dalam wawasan Nusantara itu latar belakang, aspek-aspeknya dan yang lain-lainnya. Nah, latar belakang wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan. Nah, bahwasanya di sini Indonesia itu adalah wawasan Nusantara yang dikembangkan oleh Pancasila karena keadilan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraannya, yaitu 5 Pancasila itu ya guys. Nah, sekarang aspek kewilayahan Nusantara. Bahwasanya wawasan Nusantara itu dari aspek kewilayahan Nusantara, geografis Indonesia yang strategis dan beragam, serta jumlah penduduk yang besar dan dengan berbagai budaya dan adat istiadatnya. Nah, bahwasanya wawasan Nusantara di Indonesia itu sangat kaya akan agama, terus beragam budaya, beragam bahasa, dan lain-lainnya. Aspek sosial budaya sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya di Indonesia itu beraneka ragam budaya, agama, bahasa, dan sistem masyarakat yang harus dijaga agar tidak menimbulkan disintegrasi. Nah, jadi Indonesia itu sangat banyak budayanya, sukunya, terus bahasanya. Maka kita selaku bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain agar tidak adanya terpecah belah di dalam bangsa Indonesia ini. Gitu kawan-kawan. Nah, aspek kesejarahannya. Nah, bahwasanya wawasan Nusantara di Indonesia itu mempunyai latar belakang, yaitu aspek kesejarahan. Bahwasanya Indonesia ini terbentuk, bangsa Indonesia lahir dari perjalanan sejarah panjang dan semangat kebangsaan harus dipertahankan, yaitu seperti kemerdekaan rakyat Indonesia di tahun 1945 yang diumumkan oleh Insinyur Soekarno pada masa itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa aspek kesejarahan dari latar belakang wawasan Nusantara Indonesia. Nah, kita selaku bangsa Indonesia itu harus mengenang jasa dari sejarah tersebut.
mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk Indonesia sampai mati-matian. Para ulama, alim ulama, santri-santri di zaman itu kita harus mengenang dan selalu berdoa untuk di akhirat agar selamat dari siksaan api nerakanya. Amin. Itu untuk santri. Untuk lainnya sama alim ulama semuanya, nggak ada yang dibedakan. Karena jasa pahlawan itu sangat besar bagi bangsa Indonesia. Saya sangat respect. Nah, itu keduanya asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara yaitu sebagiannya kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. Nah, asas ini itu sebagian dari inti Pancasila, yaitu kepentingan yang sama, yaitu bergotong royong dalam hal apapun itu. Ya, kepentingan yang sama juga bisa masuk ke solidaritas, yaitu kita selalu bekerja sama dalam hal apapun, walaupun itu sulit atau ringan. Apalagi sulit, kita harus bekerja sama sebagai atau selaku warga bangsa Indonesia. Nah, yaitu yang keduanya keadilan. Nah, kita sebagai sebagai warga bangsa Indonesia itu harus adil, maupun kita tidak menjabat atau menjabat. Keadilan itu harus ditegakkan. Apabila keadilan tidak ditegakkan, maka akan hancur negara Indonesia ini. Karena ketika ada berat sebelah atau tajam di atas, tumpul di bawah, maka akan adanya diintegrasi antar warga dan pemerintahan. Nah, itu harus dijaga keadilan ini untuk warga bangsa Indonesia. Oke, guys. Yang ketiganya kejujuran. Nah, di balik keadilan itu pasti harus adanya jujur. Biar apa? Biar kita dipercayai oleh orang dan kita juga menjadi orang yang baik untuk orang lain dan sebagainya, hal-hal baik lainnya. Nah, yang kelimanya kerjasama, keenamnya kesetiaan. Nah, di dalam kerjasama harus ada kesetiaan, tidak boleh ada pengkhianatan, karena ketika ada pengkhianatan maka orang tidak percaya lagi. Nah, ketika ada kesetiaan maka kepercayaan orang itu timbul di dalam diri kita. Nah, selanjutnya hakikat wawasan Nusantara. Nah, bahwasanya wawasan Nusantara di Indonesia mempunyai hakikat ya. Wawasan Nusantara adalah kesatuan keutuhan nasional Indonesia. Nah, ini adalah wawasan Nusantara Indonesia, yaitu hakikatnya bahwasannya Indonesia satu kesatuan dari pulau dari Sabang sampai Merauke, yaitu satu kesatuan dari pulau-pulau seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi. Nah, itu adalah Indonesia, terbentuk dari satu kesatuan, terbentuk dari pulau kepulauan menjadi satu, dan dibentuk dari bangsa, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Nah, bangsa Indonesia harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Nah, ini adalah hakikat wawasan Nusantara yang harus dilakukan kepada warga Indonesia, yaitu berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Nah, kita harus berpikir, yaitu belajar ya kan, dan bertindak secara utuh, yaitu kita harus menegakkan keadilan atau kejujuran, ya, melakukan pengimplementasi dari Pancasila. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.